Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kajian zuhur kita kali ini tentang khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi kita adalah umat yang terbaik dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Ukhrijat lin-nas, dikeluarkan pada manusia, untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang munkar. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi khairu ummah, menjadi umat yang pionir di tengah-tengah masyarakat? Yang pertama, jamaah sekalian, agar kita menjadi khairu ummah, yaitu imanan kamilan, dengan memiliki keimanan yang sempurna, iman yang paripurna, iman yang tidak ada di sana penyakit-penyakit yang dapat merusaknya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian takut. Sungguh kalian lebih tinggi dari mereka semua. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi kalau iman kita benar, harusnya kita gak perlu takut, gak perlu minder kepada siapapun, karena kita adalah khairu ummah. Lihatlah seorang Bilal bin Rabah, mantan budak dari Afrika, secara fisik tidak menarik, tapi Bilal menjadi pede, bahkan dia pernah menjadi gubernur di negeri Yaman. Kenapa? Yang memberi kekuatannya adalah iman. Seorang Fatmah, adiknya Umar bin Khattab, perempuan yang lemah, lembut, menjadi perempuan yang berani, tegas, bahkan dia tidak mau mengikuti keinginan kakaknya karena adanya iman di dalam hati. Maka iman yang bersih, iman yang tidak ada penyakit di dalamnya, iman yang betul-betul karena Allah. Maka iman yang seperti inilah yang membuat kita menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang disegani, menjadi umat yang memiliki wibawa. Yang kedua, kuwatul ibadah. Agar kita menjadi khairu ummah, memiliki kekuatan ibadah kepada Allah. Karena ibadah adalah ruhnya umat Islam. Ibadah adalah tulang sumsum umat Islam. Ibadah adalah energi positif umat Islam. Ibadah yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang non-Islam. Al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Kita yang sangat berkebutuhan kepada ibadah. Seluruh penghuni langit tidak beribadah kepada Allah tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Seluruh isi bumi sujud kepada Allah tidak juga menambah kemuliaan Allah. Karena hakikatnya ibadah itu kembali kepada kita.
Dengan kita beribadah mengembalikan fitrah kita. Karena fitrah kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Yang berikutnya adalah kuwatul ilmiah, agar kita menjadi khair ummah, memiliki kekuatan ilmu. Oleh karenanya mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Sekolah mungkin ada selesainya, S1, S2, S3, doktor, PhD, selesai kita mendapat gelar jadi guru besar. Tapi mencari ilmu tidak dibatasi, sampai ke liang lahat tetap kita harus mencari ilmu. Dan tidak hanya lewat bangku sekolah, ilmu bisa kita dapatkan dari berbagai macam tempat, majelis talim, diskusi, dari pengalaman kita bertemu dengan orang-orang yang saleh. Itu juga bagian dari pencarian ilmu kita. Sehingga dengan ilmu ini kita akan punya wibawa, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, dengan tiga kekuatan ini, ya, kekuatan iman, kekuatan ilmu, yang ketiga kuatul akidah, kekuatan akidah kita kepada Allah, sehingga kita menjadi khair ummah seperti salafus saleh generasi pertama. Begitu kita punya wibawa di mata orang-orang. Apa tugasnya khair ummah ini? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebajikan, mengajak orang sholat, zakat, puasa. Yang mengajak sifatnya itu tidak ada tentangan. Siapapun umat Islam diajak sholat, dia akan terima dengan baik. Kalaupun menolak, dia akan tolak dengan cara yang baik. Nah, yang terberat berikutnya, watan hauna anil munkar, mencegah kepada yang munkar. Nah, yang munkar ini bisa menjadi kuat kalau kita punya power, punya kekuatan, sehingga diundangkan di sana, diperdakan di sana. Karena kalau kita tidak punya kekuatan, maka akan sia-sia larangan-larangan tadi. Ya, contoh di Depok misalnya, ketika wali kota Depok terpilih Pak Nur Mahmudi, yang beliau alumni pesantren, membuat aturan perda miras. Di Depok dibuat perda sampai hari ini belum dicabut, sudah 7 tahun. Di mana di seluruh supermarket resmi, apakah Indomaret, Alfamaret dan sejenisnya, dia tidak boleh menjual minuman keras dan berbagai macam jenisnya kalau di dekat situ 1 kilo setelah tokonya ada lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Lembaga pendidikan nggak disebut sekolah. Nah, lembaga pendidikan turunannya banyak. Apakah sekolah, pesantren, perguruan tinggi, tempat kursus, sehingga akan mengeliminir mereka untuk menjual minuman. Rumah ibadah, bukan hanya masjid, topekong, gereja. Kalau dekat situ ada gereja nggak boleh jualan. Dekat situ ada majelis taklim tidak boleh jual. Sehingga dengan perda tadi lebih efektif satu Depok, toko-toko resmi tidak berani menjual minuman keras karena khawatir kalau dijual juga ketahuan akan dicabut izinnya. Dibandingkan kita demo ratusan orang mengharamkan minuman keras, minta mereka tidak berjualan di toko kecamatan kita, nggak berjualan di kecamatan lain, mungkin dia akan ekspansi besar-besaran. Maka betapa pentingnya kita memilih pemimpin yang amanah, yang sevisi, yang sejalan dengan kita. Nih, untuk watan hauna anil munkar, ya kita harus bisa memegang amanah. Dulu Nabi nggak bisa berbuat apa-apa di kota Mekah. Ada 360 lebih berhala dalam Ka'bah, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Nabi nggak punya power, nggak punya pegang amanah di kota Mekah, sehingga terpaksa harus lari ke Madinah. Setelah 10 tahun barulah dia mengambil alih kota Mekah, Futuh Mekah. Dan ketika amanah dipegang, Mekah Madinah di bawah hegemoni Rasulullah, di bawah pemerintah Nabi Muhammad, dengan gampang akhirnya Ka'bah bisa dikembalikan, dimurnikan akidahnya. Ratusan berhala dibersihkan dan Rasulullah SAW bisa kembali menghidupkan
Ka'bah sesuai